Banyak dari kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa sukses adalah soal pembagian rata. Kita merasa harus memberikan 100% tenaga pada 100% daftar tugas kita. Hasilnya, kita sering berakhir lelah, tapi tidak kemana-mana. Bagaimana jika kerja keras secara merata adalah sebuah mitos? Ada sebuah hukum alam tak terlihat yang mengatur bahwa hampir semua hal di dunia ini sebenarnya tidak seimbang. Bayangkan ini, 80% hasil yang kalian nikmati hari ini sebenarnya hanya datang dari 20% tindakan yang kalian lakukan. Sisanya, seringkali hanya kebisingan. Ini bukan sekadar kutipan motivasi yang ingin membuat kalian malas. Ini adalah hukum matematika yang awalnya ditemukan secara tidak sengaja di sebuah kebun kacang di Italia. Selamat datang di prinsip Pareto. Rahasia mengapa sedikit usaha jika tepat sasaran bisa menguasai dunia. Semuanya bermula pada tahun 1896. Vilfredo Pareto, seorang ekonom asal Italia, sedang sibuk mengamati pola distribusi kekayaan di negaranya. Dia menemukan fakta yang sangat mengganggu pikirannya. 80% tanah di seluruh Italia ternyata dikuasai oleh hanya 20% orang-orang kaya. Ketimpangan ini terlihat sangat ekstrim dan hampir tidak masuk akal. Tapi, momen yang sesungguhnya justru terjadi di tempat yang paling tidak terduga, kebun kacang pribadinya. Sambil memetik hasil panen, Pareto menyadari pola yang sama persis sedang terjadi di depan matanya. Dia menghitung bahwa 80% biji kacang yang gemuk dan berkualitas ternyata hanya berasal dari 20% polong kacang yang dia tanam. Sisanya hanya polong-polong kecil yang isinya tidak seberapa. Pareto sadar, ini bukan cuma soal ekonomi atau berkebun. Ini adalah sebuah pola matematika universal. Pola yang menunjukkan bahwa di alam semesta ini, masukan dan keluaran jarang sekali setara. Sedikit bagian penting selalu memberikan dampak paling besar, sementara mayoritas bagian lainnya hanyalah pelengkap. Kenalkan, musuh terbesar kalian saat ini, kesibukan. Di era yang penuh kebisingan ini, otak kita sering terjebak dalam ilusi bahwa menjadi produktif harus selalu sibuk. Kita merasa bersalah jika tidak membalas semua pesan, kita takut tertinggal jika tidak mengerjakan semua tugas, dan kita terjebak dalam sindrom FOMO yang memaksa kita menyentuh segalanya. Namun, disinilah sang pahlawan kita muncul, efisiensi radikal. Efisiensi radikal bukan tentang mengerjakan lebih banyak hal dalam waktu singkat. Itu cara lama. Efisiensi radikal adalah tentang keberanian untuk berhenti mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Sadarilah fakta pahit ini. 80% dari apa yang kalian kerjakan hari ini, mulai dari rapat yang tidak perlu hingga scrolling tanpa tujuan, sebenarnya adalah sampah waktu. Mereka memberikan dampak yang hampir nol bagi masa depan kalian. Hambatan terbesarnya bukan karena kalian kurang tenaga, tapi karena kalian takut melepaskannya. Kita takut jika kita tidak mengerjakan yang 80% itu, dunia akan berakhir. Padahal, dunia justru akan terbuka lebar jika kalian berani fokus hanya pada 20% emas yang benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan tertukar, orang sibuk ingin melakukan semuanya, orang produktif hanya ingin melakukan apa yang penting. Jadi, mana yang kalian pilih? Lalu, bagaimana cara kita menerapkan prinsip ini secara nyata? Tidak cukup hanya dengan tahu, kalian harus melakukan bedah total terhadap hidup kalian melalui 3 langkah sistematis. Pertama, identifikasi distribusi. Ambil daftar tugas, daftar aset, atau bahkan daftar keinginan kalian. Urutkan semuanya berdasarkan dampaknya terhadap tujuan utama kalian. Mana yang benar-benar menggerakkan angka, mana yang hanya membuat kalian terlihat sibuk. Fokuslah pada data, bukan pada perasaan tidak enak atau sayang untuk ditinggalkan. Kedua, pahami perbedaan antara the vital few dan the trivial many. Lihat polanya. Dalam bisnis, 80% keuntungan kalian biasanya hanya datang dari 20% pelanggan setia. Dalam teknologi, 80% error atau crash yang bikin pusing biasanya cuma disebabkan oleh 20% bug utama. Bahkan di lemari kalian sendiri, 80% waktu kalian hanya memakai 20% baju yang itu-itu aja. Alam semesta sedang berbisik kepada kalian. Fokuslah pada yang sedikit itu.
ketiga dan yang paling sulit, pemangkasan kejam. Kebanyakan orang gagal karena mereka mencoba menambahkan tugas baru untuk menjadi sukses. Padahal rahasia sebenarnya adalah eliminasi. Membuang 80% hal yang tidak berguna jauh lebih penting daripada menambah beban kerja baru. Kenapa? Karena energi kalian terbatas. Setiap detik yang kalian habiskan untuk hal yang sepele adalah pencurian terhadap waktu yang seharusnya bisa kalian berikan untuk hal yang vital. Jika kalian butuh bukti bahwa strategi ini berhasil dalam skala raksasa, lihatlah Apple. Ketika Steve Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997, dia melakukan hal yang dianggap gila. Dia memangkas 70% lini produk Apple. Dia menghentikan ratusan proyek dan hanya fokus pada beberapa produk inti. Hasilnya, Apple berubah dari perusahaan yang hampir bangkrut menjadi perusahaan triliunan dolar pertama di dunia. Mereka tidak mencoba melakukan semuanya, mereka hanya menguasai 20% produk yang paling dicintai dunia. Prinsip yang sama bisa menyelamatkan hidup kalian secara personal. Dalam belajar misalnya, daripada menghafal seluruh isi buku setebal ratusan halaman, fokuslah pada 20% materi inti yang mencakup konsep dasar. Secara statistik, 20% materi itulah yang biasanya menyumbang 80% nilai kalian dalam ujian. Bahkan, dalam hubungan sosial, prinsip ini bekerja. Jangan habiskan energi kalian untuk menyenangkan semua orang. Fokuslah pada 20% orang yang benar-benar ada untuk kalian. Investasikan waktu kalian di sana, dan kalian akan mendapatkan 80% kebahagiaan dan kedamaian yang tidak akan kalian temukan dalam keramaian yang semu. Pada akhirnya, kalian harus memahami satu hal. Prinsip Pareto bukan mengajarkan kita untuk menjadi malas. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk menjadi jauh lebih strategis. Kita seringkali merasa bangga dengan rasa lelah, seolah-olah keringat adalah bukti produktivitas. Padahal, hidup terlalu singkat untuk menghabiskan 100% waktu kalian demi hal-hal yang hanya memberikan 20% kebahagiaan. Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang kalian lakukan, tapi tentang seberapa tepat apa yang kalian pilih. Jadi, coba lihat daftar tugas kalian sekarang, mana 2 tugas yang jika selesai hari ini akan mengubah 80% hidup kalian ke arah yang lebih baik. Tulis 1 atau 2 tugas itu di kolom komentar di bawah. Mari kita buat komitmen untuk berhenti sibuk dan mulai menjadi berarti. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Isi kolom komentar jika ada hal yang ingin disampaikan. Subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Oh ya, selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Semoga selesai bulan Ramadan ini kita menjadi sosok yang jauh lebih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.